Saudara, pasca aksi unjuk rasa penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 kantor Bupati Bone mengalami kerusakan. Polisi menangkap 54 orang dari kericuhan unjuk rasa yang berlangsung. Jalanan depan kantor di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mulai dibersihkan petugas. Sejumlah kaca gedung kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan pun pecah diduga terkena lemparan batu pengunjuk rasa. Sejumlah mahasiswa dan aparat mengalami luka. 54 demonstran yang ditangkap polisi akan diberikan pembinaan di Mapolres Bone. Pemerintah kabupaten melalui Sekda akhirnya membatalkan kenaikan PBB. Ajak ngobrol gitu. Nah, tapi karena kemarin tadi situasi sudah berubah, yang harusnya aksi demo damai jadi berubah jadi anarkis. Jadi terpaksa saya selaku Kapolres, karena sudah banyak juga korban jatuh dari pihak TNI dan polisi yang kena batu, kami sambil tindakan tegas untuk membubarkan massa. Jelang tengah malam, kericuhan kembali terjadi saat polisi berupaya membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Bupati Bone. Massa unjuk rasa menolak kenaikan PBB bertahan di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan. Kericuhan pun tak terhindarkan saat petugas berusaha membubarkan unjuk rasa. Gelombang protes penolakan kenaikan pajak di Bone, Sulawesi Selatan sudah terjadi sejak 13 Agustus 2025. Kericuhan mewarnai aksi penolakan pajak ini. Dukungan logistik pun diberikan warga kepada massa aksi yang menggelar demo penolakan kenaikan pajak. Warga menolak kenaikan PBB hingga 300% dan menuntut pengembalian uang rakyat yang terlanjur membayar pajak. Kenaikan PBB 2, apakah sudah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk membatalkan atau tidak? Tidak ada juga kejelasan siapa yang akan berdialog. Kami menghendaki bupati dan wakil bupati datang dalam rangka untuk memastikan betul ini kebijakan kenaikan PBB 2 itu sangat memberatkan masyarakat dan kemudian dibatalkan. Itu yang kami minta. Tuntutan warga pun akhirnya direspons oleh pemerintah Kabupaten Bone yang akhirnya membatalkan kenaikan PBB. Setelah kita mencermati, berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan termasuk dari Kementerian Negeri. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Negeri. Akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total terkait dengan kenaikan penyesuaian zona tanah tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga meminta kepala daerah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam membuat kebijakan utamanya tentang pajak. Belajar dari Pati dan Bone, tentu kepala daerah harus bisa mendengar dan melihat kondisi warganya sebelum mengambil kebijakan. Tim Liputan Kompas TV.